Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devianto, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ruzhan, kelas 1B dengan NIM 2250-112. Nah, di sini saya ingin menyampaikan tentang fenomena AI di kalangan para mahasiswa yang banyak digunakan untuk mengambil sumber-sumber keilmuan. Ya, zaman dulu para mahasiswa ketika belajar itu banyak mengandalkan sumber-sumber yang bersumber dari buku. Akan tetapi dengan berkembangnya zaman, sekarang teknologi AI menjadi salah satu alternatif bagi para mahasiswa untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang singkat, kemudian cepat, dan juga sudah bersumber. Jadi, oleh karena itu, izinkan saya ingin membahas sedikit tentang AI dari sudut pandang filsafat. AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan itu juga salah satu kecerdasan yang dibuat oleh manusia, yang mana di situ dapat membantu berbagai macam pekerjaan manusia secara singkat, mengolah data, menganalisis data, dan juga bahkan membantu dalam mendesain berbagai macam hal yang diinginkan oleh manusia. Nah, pada zaman ini, hal ini banyak digunakan oleh kalangan mahasiswa atau bahkan orang-orang yang sudah bekerja di kantoran ya untuk menganalisis sebuah data yang begitu banyak. Ya, biasanya harus diadakan rapat dengan mengundang berbagai macam orang, berbagai macam ahli. Akan tetapi dengan AI atau Artificial Intelligence itu dapat diselesaikan dalam sekejap, bahkan hanya hitungan menit, bahkan detik, pekerjaan itu bisa terselesaikan. Adapun cara kerja dasar dari AI ini adalah mereka menyerap data daripada apa yang disampaikan oleh manusia, kemudian menganalisis pola dan aturan yang ada pada diri manusia, dan kemudian dari situ dihasilkan sebuah hasil kesimpulan-kesimpulan yang dirasa bisa logis di pikiran-pikiran manusia. Kemudian juga AI itu banyak juga bisa digunakan untuk merubah suara, gambar, dan data yang ada, sehingga sangat mempersingkat pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia. Pada dasarnya, AI ini sendiri adalah buatan manusia, sehingga tentunya banyak sekali cacat atau kurang di dalamnya. Kemudian, apakah ada sebuah pertanyaan, apakah AI dapat menggantikan peran manusia? Tentunya tidak. Ya, namanya teknologi tetap membutuhkan manusia sebagai kontrol kontrol terhadap teknologi tersebut. Apabila semuanya diserahkan kepada AI, belum tentu sumber kredibilitasnya pun dapat dipertanggungjawabkan. Karena yang namanya ilmu itu harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan sumber yang ada. Adapun dalam AI, seringkali banyak hal-hal atau ilmu-ilmu yang diambil seringkali sumbernya tidak jelas. Apalagi apabila kita mengambil sebuah artikel tentang keagamaan. Tentunya kita perlu mengambil sumber yang jelas. Sebagai seorang muslim, wajib bagi kita untuk selalu mengambil sumber yang jelas. Kemudian timbul juga sebuah pertanyaan, apakah AI ini bisa menjadi sumber rujukan kita dalam beragama atau dalam berilmu? Tentu bisa, akan tetapi harus tetap ada batasan-batasannya dalam mengambil atau mengutip hal-hal yang bersumber dari AI. Sama halnya dengan Google, ketika kita mengambil sebuah makalah dari Google, tentunya sumber yang tertera ya harus disebutkan dan kredibilitasnya pun juga harus dipastikan. Akan tetapi untuk AI sendiri berbeda dengan Google yang mana kita harus searching dan search di situ tentu ada sumber yang jelas.
Dari mana artikel itu dibuat? Siapa artikel yang membuat? Akan tetapi di AI sendiri tidak disebutkan siapakah pembuat artikel tersebut, kemudian sumbernya dari mana, tidak jelas. Bisa kita gunakan, tapi tetap dengan batasan-batasannya. Sesuai dengan batasannya, apabila kita mencantumkan tentang keilmuan, maka perlu adanya sumber-sumber yang jelas. Apalagi ketika menggunakan keilmuan agama. Ya, apalagi mengutip sumber keilmuan agama. Tentunya ya harus dengan sumber yang jelas. Di sisi lain, memang AI memiliki banyak manfaat dalam membantu kehidupan manusia, khususnya para mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas. Banyak sekali manfaatnya, akan tetapi juga harus diadakan pembatasan-pembatasan terhadap tidak semua ilmu, ya, tidak semua ilmu kita ambil dari AI. Karena peran daripada buku pun juga sangat penting dalam sebagai seorang mahasiswa, pelajar, orang yang berilmu, seorang ilmuwan, maka tentunya dalam mengambil sumber dari AI pun perlu dibatasi. Tidak semuanya harus diambil dari AI. Karena kredibilitas daripada keilmuan tersebut nanti akan dipertanyakan pada akhirnya. Kemudian apa dampak daripada adanya AI ini di kalangan masyarakat? Tentu banyak sekali dampak-dampak yang negatif maupun positif yang ada. Adapun dampak negatifnya, banyak sekali sumber-sumber ilmu atau orang-orang mahasiswa yang mengutip mengambil ilmu dari sumber yang tidak jelas. Kemudian sering disalahgunakan dalam mengubah foto seseorang dijadikan bergambar, hal-hal yang tidak senonoh, yang tidak pantas untuk dilihat. Nah, itulah yang menjadi dampak negatif. Akan tetapi juga di situ banyak juga dampak positifnya bagi kehidupan di masyarakat. Pada kesimpulannya adalah bahwasanya AI sekali lagi tidak dapat menggantikan peran manusia, karena peran manusia adalah sebagai kontrol. Ketika semua diserahkan kepada AI, maka peran manusia atau sumber daya manusia yang ada menjadi tidak bermanfaat lagi. Jadi, tetap dalam penggunaan AI sebagai seorang yang ini harus bijak dalam menggunakan AI dan juga tahu batasan-batasan mana yang mau diambil dan mana yang tidak boleh diambil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.